Halo Neng, ya apa kabare? Go gedang di kaya rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak, kan lu jatem siji? Wani. Halo, Cak Dani pemirsa setia Cak Pajak. Kita ketemu lagi nih ya, kita Yeah. cangkruan lagi. Tentunya masih bersama dengan Neng, Gigi, dan juga Cak Iping. Halo Cak, halo Ning. Ya apa kabare? Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Iya. Udah lama ya nggak ketemu Cak Dani semua ya. Iya. Kangen nggak? Iya, mau ngobrol lagi kita ya. Tentunya kita kan selalu akan ngobrol-ngobrol soal ini Cak Iping. Soal informasi-informasi perpajakan lah terkini. Nah, apalagi nih kita sekarang di bulan Maret nih Cak Iping. Bulan Maret itu pasti rame-ramenya mengenai apa tuh Cak Iping? SPT Lapor tahunan. SPT gitu ya. Jadi kita mau bahas tentang SPT tahunannya Cak Iping ya. Oke. Ini ya Cak Iping, karena nih bulan Maret udah saatnya untuk lapor SPT Tahunan. Mungkin kita review dulu ya Cak Iping. Kapan sih Cak Iping SPT tahunan itu harus dilaporkan? Paling lambatnya kapan? Iya, paling lambat 1 Januari boleh. Boleh ya. 1 Februari boleh. Lebih cepat lebih baik ya. 1 Maret juga boleh, nggak apa-apa. Nah, SPT itu kan yang Gigi ya. Jadi SPT itu kan sarana untuk menyampaikan, melaporkan penghasilan kita, terus kemudian penghitungan pajak kita, utang kita, harta kita tahun kemarin gitu ya. Kan selama 2024 kita kemarin kan sudah hitung pajak, kemudian sudah bayar ke bank gitu. Nah, sekarang waktunya kita menyampaikan pertanggungjawabannya karena kan self assessment gitu ya ke pemerintah gitu ya. Nah, kan sebenarnya 1 Januari enggak apa-apa lapor, tapi kan wajib pajak kan diberikan kesempatan untuk ini kan mau rekap ini, kalau punya usaha kan mau direkap penghasilannya setahun berapa, pajaknya sudah bayar berapa, direkap dulu. Kalau karyawan ya nunggu dulu dihitungkan sama perusahaan, direkap sama perusahaan baru dikasihkan bukti potong. Nah, itu diberi waktu paling lama akhir bulan ketiga gitu ya. Setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi 3 bulan lah. 3 Berarti bulan ya. kalau untuk orang pribadi itu terakhir lapornya adalah 31 Maret tahun 2025 yang dilaporkan kan kemarin. Itu kalau orang pribadi. Maksudnya NPWP-nya perorangan gitu ya. Ini Gigi gitu loh maksudnya. Nah, kalau NPWP-nya itu badan usaha ini, CV, PT, yayasan, koperasi dan macam-macam itu diberikan kesempatan 4 bulan lah. 4 bulan sejak berakhirnya tahun buku paling lama. Jadi 30 April dia boleh. 30 April kalau untuk badan usaha. Gitu ya. Jadi memang kalau untuk lapor SPT-nya ya setelah berakhirnya tahun pajak harus dilaporkan. Tapi kalau masih perlu waktu untuk menyiapkan gitu, untuk orang pribadi batasnya ada tadi 31 Maret 2025. Kalau badan dan 30 April. Nah, kalau ternyata gitu ya, ternyata dihitung-hitung kemarin kurang bayarnya. Kan sudah nyicil ini kalau punya usaha sudah nyicil gitu ya. Ternyata kurang. Nah, itu harus dilunasi dulu. Kapan lunasinya? Ya paling lambat sebelum SPT ini disampaikan sudah lunas gitu aja. Sudah dibayar dulu ya, Cak ya. Jadi sebelum submit SPT-nya sudah harus dibayarkan kurang bayarnya. Betul. Oke. Nah, kalau tadi Cak Iping bilang batas akhirnya adalah 31 Maret nih untuk orang pribadi ya. Karena kita bulan Maret, jadi kita fokusnya episode kali ini bahas yang SPTOP aja lah dulu ya Cak ya. Kita selesaikan SPTOP ya. Dulu. Batasnya 31 Maret 2025. Itu kayaknya libur lebaran Cak ya. Kalau tahun ini ya libur lebaran tahun ini gitu. libur lebaran ya. Jadi memang harus diberesin supaya ini nanti liburan itu sebenarnya gitu enggak apa-apa juga. Kan lapor SPT itu kan basisnya kan bisa dilakukan secara online. Jadi mau malam takbiran lapor SPT juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi kok enggak asik banget gitu ya. Enggak asik banget dong, Cak. Enggak apa-apa bisa kok online. Lebih baik kita sekarang aja kita beresin, nonton Cak Pajak ya kan. Kita nonton Cak Pajak, mencari informasi tentang SPT, segera laporan. Nah, untuk pelaporannya nih gimana nih Cak? Masih sama nggak sih kayak tahun-tahun sebelumnya atau ada yang berbeda di tahun kalau untuk tahun ini lapornya masih tetap pakai DJP online gitu ya, di www.djponline.pajak.go.id. Kurang lebih masih sama sih dengan yang kemarin, cuman memang untuk masuk ke DJP online itu ada tambahan pengaman gitu ya, multi authentication.
Multi-factor authentication ya? MFA gitu ya, MFA ya, gitu iya. ya, multi-factor authentication. Kalau biasanya itu kan masukkan NPWP sama password Ya, aja terus langsung login gitu ya. ya? Kalau dulu kan tinggal masuk DJP online, kemudian masukkan NIK, kalau sekarang boleh NIK, Iya, betul. kemudian password, captcha sudah masuk aja. Nah, tapi demi keamanan data wajib pajak itu memang sekarang diberikan tambahan kode MFA gitu ya. Jadi nanti setelah mengetikkan NIK, NPWP, kemudian password, kemudian nanti MFA-nya, kode verifikasinya mau dikirim kemana? Ya bisa ke email, ada pilihan gitu ya, ke email atau ke SMS atau ke aplikasi M-Pajak atau ke Google Authenticator. Oh, pakai aplikasi mobile authenticator ya. Bisa. Iya. Jadi nanti kan ada kode yang dikirimkan. Lewat saluran itu terserah kita OTP milihnya ya. mana ya, kayak OTP ya. OTP gitu. Nah, itu nanti kodenya itu kita masukkan ke kolom yang tersedia gitu. Iya, betul. Setelah itu baru bisa aman. Setelah itu baru masuk ke akunnya. Tambahnya itu aja sih sebenarnya. Lebih aman. Iya, lebih aman gitu ya. Lebih aman, nanti tinggal dipilih aja sama wajib pajak lebih nyaman lewat mana untuk betul. OTP-nya. Kalau SMS berbayar sih biasanya ya. Iya, benar-benar. Ya, sesuai dengan tarif operatornya ya. Betul. Kalau sudah login berarti saatnya kita membicarakan laporannya. Formulirnya? Kalau lapornya masih sama, formulirnya masih sama. Kalau untuk yang usahawan pakai 1770. Kalau karyawan kan dibedakan dua gitu ya, yang kurang dari 60 juta pakai SS, kemudian yang lebih dari 60 juta pakai formulir S. Kurang lebih sama formulirnya. Nah, kalau untuk Cak Daning yang bingung gitu ya, mungkin lupa kan sudah tahun kemarin ini lapornya. Nanti bisa lihat tutorialnya ada tutorial step by step gitu ya di YouTube channel @Ditjen-Pajak.RI gitu ya. Kalaupun masih bingung gitu ya, kayaknya bingung deh ini, boleh deh chat di Telegram Kanwil Jatim 1 ya, di @pajakjatim1 atau di nomor Telegramnya 081216686200. Gitu. Jadi kalau misalkan bingung-bingung nih ya Cak Daning ya, jangan khawatir. Kalau tutorialnya kan memang formulnya masih sama ya. Formulirnya masih sama. Untuk tahun ini masih sama, jadi bisa dicek lagi di YouTube channelnya Ditjen Pajak RI. Itu sudah lengkap. Cara pengisiannya masih sama, cuman demi keamanan ditambah satu fitur keamanan tadi MFA ya Cak ya. Nah, jangan khawatir ya. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya lagi mengenai bingung nih masuknya angka ini dimasukin kemana gitu Kak ya. Nah, silakan chat admin. Chat Mimin Kanwil Jatim 1 ya. Nanti @pajakjatim1. @pajakjatim1 satunya angka. Oke. Nanti kita tambahin dari caption di bawah ya. Oke. Oke. Soalnya memang sudah banyak banget pertanyaan yang soal SPT tahunan nih Cak. Mungkin karena memang bulan Maret ya, apalagi yang kita kerjakan. Kalau terkait dengan perpajakan ya pasti SPT tahunan. Nah, kita mau bahas ya Cak, boleh? Apalagi kalau SPT. Biasanya apalagi ya, kita bahas ya Cak ya. Ini berdasarkan catatan saya ya, trending topik pertanyaannya di antaranya adalah yang pertama adalah ini. Kalau misalkan saya lupa Evin, itu saya harus apa? Bagaimana caranya untuk melaporkan SPT tahunan? Kok masih sama pertanyaannya dengan yang tahun kemarin tahun sekali, gitu ya? Cak, memang nanyanya. Jadi sama, lupa soalnya. Lupa Evin gitu ya? Iya, dia nggak tahu Evinnya, terus mau laporan gimana? Pak, saya lupa Evin gitu biasanya di chat. Betul. Ya, sebenarnya Evin itu apa sih? Evin itu kan kode kode keamanan gitu ya, untuk mengakses layanan digital perpajakan. Jadi wajib pajak itu kan untuk akses ke layanan digital dia harus diberikan sebagai pengaman, diberikan Evin. Nah, Evin itu sebenarnya cukup diminta satu kali aja selama wajib pajak itu tidak minta penggantian Evin, ya Evinnya yang kemarin tetap itu sama, seperti itu. Nah, apalagi Evin-nya lupa gitu, passwordnya lupa. Oh, jadi memang Evin itu memang satu kali aja sebenarnya ketika Evin itu dibutuhkan ketika mendaftar untuk akun digital perpajakan. Jadi kan kita pastikan bahwa wajib pajak itu memang benar dia memiliki hak akses terhadap akunnya di
layanan digital perpajakan gitu, itu aja. Nah, tetapi ketika wajib pajak lupa passwordnya gitu kan perlu dimintain benarkah dia yang berhak untuk mengakses ya. Gitu. Nah, Evin dibutuhkan kembali ketika wajib pajak itu sudah lupa password seperti itu. Untuk mereset passwordnya dibutuhkan Evin kembali. Jadi sebenarnya kalau Cak Daning itu sudah punya akun, nggak lupa password, nggak perlu cari-cari Evin. Nggak perlu cari-cari Evin nggak perlu gitu ya. Langsung aja NIK, terus password login, MFA, login. Gitu masalahnya nih Cak, kan setahun sekali ya kan. Nah ini wajib pajak lupa password, tapi lupa Evin juga. Jadi nggak bisa reset. Gimana tuh Cak? Ya kalau lupa password dibutuhkan Evin-nya nggak disimpan ini nih Gigi gitu ya, Evin-nya disimpan. Nah kalau untuk lupa Evin gitu ya, Cak Daning itu bisa minta secara online gitu ya, jadi lewat email. Kok email ya? Email bisa ya, email bisa lupa.evin@pajak.co.id atau di live chat www.pajak.co.id bisa, atau di aplikasi M-Pajak bisa ya? Kayak bisa. Aplikasi M-Pajak bisa gitu ya. Atau telepon di Kring Pajak 1500200. Ataupun kalau kawan pajak pengen datang ke KPP bisa ke KPP terdekat. Jadi tidak perlu di KPP tempat terdaftar. Seperti itu. Jadi ada banyak saluran ya. Kalau misalkan Cak Daning semua lupa Evin, nanti bisa tadi online juga bisa lewat chat bisa ya. Lewat email bisa, tapi memang kan namanya lewat email pasti kita jawab sesuai antriannya Cak ya. Betul. Kemudian jadi tidak perlu ke kantor pajak untuk minta Evin ya. Artinya ada banyak cara. Iya, ada banyak cara gitu ya. Pilihan terakhir lah ya. Aplikasi yang pajak juga aplikasi yang pajak. Tapi perlu kita pastikan nih ya Cak Daning, kalau memang mau mengunduh aplikasi M-Pajak ya unduhlah aplikasi M-Pajak yang memang dibuatlah Direktorat Jenderal Pajak. Resmi dari Direktorat Jenderal Pajak bisa diunduh di App Store atau di Play Store gitu ya. Nah, oke, Cak Iping, udah selesai nih berarti permasalahannya soal Evin sudah terjawab ya. Cak Daning semua. Nggak harus ke kantor pajak ya. Ada beberapa saluran yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang juga sering ditanyakan nih Cak Iping di pengisian SPT tahunan tahun pajak 2024 yang dilaporkan tahun ini gitu ya. Nah, ini mau bertanya nih kawan pajaknya, bukti potongnya itu biasanya bukti potong dari kantor tuh loh Cak. Bukti potongnya biasanya nihil, maksudnya udah habis semua. Lah ini kok bukti potongnya kok statusnya lebih bayar gitu. Apakah SPT saya juga akan lebih bayar? Nah, gitu. Ada yang berbeda menurut Nah, kalau Evin tadi udah pertanyaan tahun kemarin ya. Kalau bukti potong ini memang bukti potong ini memang bentuknya baru gitu ya. Memang ada sedikit bukan sedikit ya, banyak yang akhirnya tanya ke Telegram juga, ke kantor pajak datang gitu ya. Kok saya LB gitu ya. Betul. Nah, mungkin cara pengisiannya yang perlu dicek ulang gitu ya. Karena memang kalau untuk bukti potong tahun kemarin 2024 itu memang ada perubahan ketentuan di pemotongan PPh 21 tarif efektif. Itu berakibat bukti potongnya berubah mungkin begitu ya, berubah bentuknya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau wajib pajak mau lapor SPT dia hanya pegawai saja gitu ya, nggak punya penghasilan lain gitu ya, harusnya sih nihil, nggak pindah kerja gitu ya, harusnya nihil. Nah yang perlu dicermati sekarang adalah yang dimasukkan di daftar pemotongan atau pemungutan kan di SPT itu ada lampiran daftar pemotongan dan pemungutan. Itu kalau Cak Daning itu pegawai swasta kan bukti potongnya A1 itu diambil dari angka 21. Tulisannya di situ adalah PPh terutang gitu yang ya, PPh terutang. Itu maksudnya adalah PPh terutang Cak Daning 1 tahun gitu ya. Nah, kalau di kolom 21 di nomor 21 itu yang sering dimasukkan oleh Cak Daning gitu ya. Ini kok keliru memasukkan di angka 21 atau 23 gitu sehingga mengakibatkan SPT-nya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di nomor 21 kan PPh terutang ya. Ya, kalau itu yang harusnya dimasukkan harusnya dimasukkan, tetapi di
nomor 22 itu adalah PPh 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan bulan Januari sampai November. Ini dalam hal kalau pajak emang kerjanya sudah dari awal tahun ya sampai Desember gitu ya. Di angka 22 itu adalah PPh 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan memakai tarif PPh efektif, PPh 21 tarif efektif gitu ya. Jadi gaji sebulan berapa, tanggungannya berapa, dipotong tarif efektif berapa. Ada listnya banyak banget, ada yang 1,5% sampai berapa banyak 2%, 5% seperti itu. Nah, yang sementara di nomor 23 itu adalah penghitungan ulang PPh 21 karena di masa terakhir atau Desember itu tarifnya memakai tarif umum atau pasal 17 Undang-Undang PPh. Sehingga ketika Januari November memakai tarif efektif, kemudian dihitung sebenarnya setahun itu yang terutang berapa gitu ya. Memang terjadi situ bisa saja terjadi bisa pas, bisa kurang bayar, bisa lebih bayar. Tetapi itu adalah penghitungan perusahaan ke pegawainya. Sehingga kalaupun ada lebih bayar itu harusnya dikembalikan oleh perusahaan ke pegawainya karena yang hitung masih perusahaannya ya. Januari sampai November sudah dipotong pajak 1 juta misalkan gitu ya. Ternyata di Desember dihitung pajak yang seharusnya terutang adalah 800, maka 200 ribunya itu dikembalikan oleh perusahaan ke pegawai. Nah, pegawai itu mengkreditkan atau memasukkan ke daftar pemotongan pemungutan PPh ya tetap di angka 21 tetap 800 ribu, yang 200 sudah dikembalikan sama perusahaan. Gitu. Jadi harap diperhatikan lagi gitu ya Cak ya. Waktu kita mengisi jangan sampai salah karena yang dikreditkan itu di tempat pemotongan PPh yang dipotong kita isikan untuk yang karyawan swasta adalah di kolom di baris nomor 21. Nomor 21. Nomor 21 gitu ya. Kalau untuk PNS, TNI, Polri bukti potongnya A2 itu di angka 22 gitu ya. Nah, jadi jangan salah ya. Memang kalau misalkan kita ada perhitungan SPT-nya misalkan ada lebih bayar atau kurang bayar, step pertama memang kita cek kembali ya Cak ya. Apakah isiannya memang sudah sesuai gitu ya. Bukti potongnya udah kita input semua gitu ya. Angka-angkanya sudah cocok. Nah, itu kita tapi memang terkait dengan bukti potong ini ada yang baru. Ada yang baru di tahun 2024 gitu yang kita laporkan sekarang. Betul. Oke, baik. Kayaknya sudah jelas nih Cak Iping nih pertanyaan-pertanyaan seputar SPT tahunan yang memang sering banget nih ditanyakan akhir-akhir ini Cak. Kadang lewat tele, kadang juga datang gitu ya ke kantor membahas soal SPT tahunan. Terima kasih Cak Iping. Ya, oke. Sudah berbagi informasi nih dengan Cak Danding semua pemirsa setia Cak Pajak. Nah, beberapa poin yang bisa kita kesimpulkan mungkin ya. Untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, batas akhir pelaporannya adalah di 31 Maret 2025. Dan untuk wajib pajak badan nanti berakhir 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Atau kalau misalkan tahun pajaknya Januari sampai Desember, berarti nanti dilaporkannya di akhir April 2025 gitu ya. Nah, segera laporkan SPT tahunan Cak Danding semua secara benar, lengkap, dan jelas ya. Lebih aman, lebih nyaman melalui e-filing di djponline.pajak.go.id. Kalau misalkan kawan pajak semua masih memiliki pertanyaan, silahkan untuk bisa menghubungi kami di Telegram di @pajakjatim satunya angka gitu ya. Ingat, seluruh layanan dari Direktorat Jenderal Pajak itu bersifat gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Sekian cangkruan kita di episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Pelaku-pelaku yang tunjukkan, maafkan daku jika ada kekurangan. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Wiljatim Sici Wani. Sampai jumpa.